Media itu sekarang ini sudah jadi kekuatan tersendiri. Kan media itu sekarang kekuatan keempat dalam kehidupan berbangsa dalam pengertian yang lebih luas. Ya, ya. Maka media sekarang ini jadi penguasa baru. Tetap strategis ya, Prof ya? Bukan tetap strategis, sangat-sangat strategis. Sangat-sangat strategis. Karena dia yang menentukan persepsi publik tentang kebenaran. Radio Republik Indonesia, RRI, sejak kelahirannya 11 September 1945, selalu mengikuti arah perjalanan bangsa. Mulai dari era revolusi, Orde Lama, Orde Baru, kemudian reformasi dan pasca reformasi. Dan nilai-nilai kejuangan selalu menjadi roh para angkasawan Radio Republik Indonesia dalam bersiaran. Sampai hari ini kita memperingati ke-80 tahun RRI. Tentu di hari yang istimewa ini kami juga ingin menghadirkan tamu istimewa untuk pendengar di seluruh negeri, bahkan di seluruh dunia. Karena kita bersiaran di stasiun siaran luar negeri Voice of Indonesia. Bersama saya sudah hadir guru bangsa, cendekiawan, ahli konstitusi, juga tokoh reformasi Indonesia, Profesor Jimli Asidiki. Selamat datang, Prof. Apa di kabar? Voice of Indonesia. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum untuk semua pendengar. Terima kasih, Prof, sudah datang. Sehat selalu ya, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita 10 tahun yang lalu ketemu, hari ini Prof seperti masih 10 tahun yang lalu ya. Waktu saya dulu jadi ketua MK, karena sebelahan, Ya, ya kan, saya sering ke sini. gitu ya, Prof. Seminggu sekali kan. Oh ya, Kita ya. kan bikin acara memperkenalkan konstitusi, meneruskan siapa dulu di zaman Orde Baru, siapa dulu itu kan ada di RRI. Nah itu saya teruskan sesudah dia tidak ada, tanya jawab dengan pendengar, Iya, iya. sekaligus dalam rangka memasyarakatkan konstitusi Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Berarti Prof Jimli sudah banyak memori dengan RRI ya sejak? Oh sudah banyak. Dulu seminggu sekali saya ke sini. Iya, iya. Sambil berkantor di sana, ke sini seminggu. Ya kan? Ya minggu. Lupa saya kalau nggak salah Jumat atau apa dulu. Tapi Jimli remaja suka denger lagu Oh RRI? iya, RRI kan waktu saya masih kecil kan belum banyak radio swasta sih. Iya, iya. Ada kecil-kecil tapi baru sedikit. Baik. Ya kan, sama TVRI juga andalan pertama kan komunikasi. Apalagi kalau Buya Hamka, Ya. dulu setiap subuh itu ada ceramah kuliah subuh, Iya, iya. di Masjid Agung Al-Azhar. Wah, seluruh Indonesia itu kita denger itu. Ya, itu rekamannya di RRI ya. Ya, di RRI. Baik, Prof. Kita sudah memasuki era yang baru ya, Prof ya. Sejak era reformasi 1998 mengubah banyak lembaga negara termasuk RRI ya, Prof. Nah, sebenarnya apa amanat dari reformasi terhadap lembaga penyiaran milik bangsa? Ya, Khususnya yang RRI. berubah bukan hanya lembaganya, bukan hanya institusi negara, tapi semua institusi sosial, ekonomi, politik berubah karena zaman berubah serba disruptif, Ya. termasuk media. Media itu sekarang ini sudah jadi kekuatan tersendiri, ya kan? Misal informasi di ruang publik sekarang ini kebanyakan hoax, tidak faktual atau faktual tapi tidak kontekstual. Maka muncul istilah post-truth, ya kan? Era pasca kebenaran. Yang ini karena revolusi media. Maka RRI juga harus melihat, merasakan ada perubahan sistem informasi dan media. Nah, saya sendiri sih karena penikmat radio RRI, ya saya ucapkan selamat dulu kepada segenap keluarga besar RRI di seluruh tanah air, angkasawan dan angkasawati seluruh tanah air, atas jasa-jasa RRI ya memancar luaskan informasi yang mencerdaskan dan mencerahkan di ruang publik selama 80 tahun. Aduh, terima kasih, Bro. Nah, saya ucapkan selamat
Mudah-mudahan pahalanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala, amin, amin. walaupun tidak dicatat oleh negara. Padahal ini banyak jasanya. Gitu ya, Prof, ya? Iya, Karena radio perjuangan ya? radio perjuangan. Dan Iya. mudah-mudahan semangat perjuangan itu tetap ya Iya. disanubari para angkasawan dan Iya. angkasawati. Tapi Prof Jibli mengikuti juga perjalanan RRI ya, dari era dahulu sampai hari ini. Apa ya perbedaan yang mendasar, Prof? Ya, pada era sesudah Orde Baru, sesudah reformasi terutama, perdebatan mengenai kedudukan media yang dimiliki pemerintah itu kan diidealkan supaya dia independen. Ya kan? Ya, ya. Dua makna independen. Independensi dalam mengelola keuangan, tapi yang lebih substantif, lebih substansial, independen dalam mengelola informasi Ya. dan menyebarluaskan informasi. Kan gitu, independen. Sebab sebelumnya biasanya negara mendiktekan informasi, ya kan? Ya. Harus begini gitu kan. Nah, tapi tuntutan masyarakat dia tidak mau bias hanya satu arah, gitu kan? Nah, maka diidealkanlah bahwa media-media termasuk yang dimiliki oleh pemerintah Ya. harus independen. Nah, tibalah giliran RRI dan TVRI mengalami nasib begitu. Dia dijadikan LPP Iya, iya. berdasarkan undang-undang penyiaran. Maksudnya mulia, supaya LPP RRI dan juga TVRI independen. Nah, yang kedua independensi dalam mengelola keuangan, Ya, ya. supaya dia bisa mengelola tidak hanya tergantung pada APBN, APBD, tapi juga punya pemasukan. Ya, ya. Nah, kan gitu Dan anunya. jadi pilar demokrasi juga ya, Prof? Dan media itu pilar demokrasi. Kalau dulu disebut the fourth pillar, the fourth estate of democracy. Ya, ya. Cara para ahli itu menghitung media sebagai the fourth estate itu, eksekutif, legislatif, yudikatif, and the media. Kan gitu. Ya. Tapi kalau teori saya di zaman sekarang ini sudah berubah. Oh ya, Prof? Media itu bukan the fourth estate dari eksekutif, legislatif, yudikatif, and the media lagi. Nah, itu saya namakan quadrupolitika. 4 cabang kekuasaan, Oh ya. eksekutif, legislatif, yudikatif, bukan the media yang keempat, Ya, tapi cabang campuran. Misalnya lembaga-lembaga negara yang sifatnya campuran banyak banget sekarang ini, Ya, ya. yang bahkan eksekutif juga, regulatori juga, tapi juga mengadili. Gitu Nah, ya. itu komisi-komisi negara yang sifat independen itu banyak sekali. Kenapa, Prof, media bergeser? Media nomor 4 bukan di eksekutif, legislatif, yudikatif, tapi state, civil society, korporasi, and the media. Oke, jadi tetap nomor 4 dia, tapi berubah. Dia dalam konteks 4 cabang yang bersifat makro. Jadi bukan 4 cabang kekuasaan yang mikro. Tadi saya namakan quadrupolitika mikro, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan cabang campuran. Ya, ya. Tapi quadrupolitika makro itu negara, civil society, masyarakat sipil, kemudian bisnis, dunia usaha, Ya. dan yang keempat media. Kan media itu sekarang kekuatan keempat dalam kehidupan berbangsa dalam pengertian yang lebih luas. Ya, ya. Nah, bahkan di akhir-akhir ini dengan disrupsi teknologi yang sangat cepat, industri media, informasi dan komunikasi sekarang ini adalah teknologi yang paling cepat berubahnya. Ya, Prof. Maka media sekarang ini jadi penguasa baru. Tetap strategis ya, Prof, ya? Bukan tetap strategis, sangat-sangat strategis. Sangat strategis. Karena dia yang menentukan, ya kan, persepsi umum, persepsi publik tentang kebenaran. Gitu loh. Ya, ya. Dan sekarang media itu sudah relatif ya, susah dikendalikan. Ya, ya. Setiap orang jadi wartawan sendiri-sendiri. Betul. Nah, itu di medsos. Ya, ya, ya. Nah, maka yang namanya media, yang mana ini media yang independen ini sekarang?
ya kan? Kayaknya masing-masing ada pesanan boyernya sendiri-sendiri, ya kan? Baik itu kapitalis, Iya, pemilik modal maupun partai politik, jadi campur aduk sekarang. betul betul. Nah, maka media itu sendiri yang tradisional, yang konvensional, Yang mainstream, terancam, ya, terancam. terancam, tidak mainstream lagi. Maka misalnya sekarang sudah jarang orang menonton Ya, bukan hanya TVRI, ya, tapi Hmm. televisi swasta pun orang sudah nggak nonton. ya, Orang semua nonton YouTube, betul. TikTok, Ya, ya kan? Buka HP, udah keluar sendiri dia. ya, Jadi nggak perlu lagi nonton TV yang konvensional. betul. Kalau kita balik ke konteks RRI, Prof, seberapa penting suara RRI sebagai identitas bangsa? Nah itu dia. Jadi kita harus meredefinisi gimana ini status dan kedudukan serta peran yang diharapkan di era yang serba post-truth ini, Hmm. gitu loh. Jadi kalau kalau menurut saya ya, ini kita nggak apa-apa diskusi ya. Iya, iya, iya. Kan itu tadi saya bilang, kalau pertengahan abad 20 sampai awal-awal abad 21, orang kan masih mengimpikan RRI, TVRI itu independen. Ya kan? Maksudnya jauh dari pemerintah. Departemen Penerangan pun sudah dibubarkan, jadi Iya. Komdigi sekarang. Iya, betul. Ya kan? Gus Dur itu yang membubarkan tahun 2000. Karena Departemen Penerangan itu kan kayak corong dari pemerintah. Itu kan? Iya. Nah, tapi sekarang ya sudah 25 tahun kita reformasi. Boleh kita berpikir ulang. Boleh ya, Bro? Jangan-jangan negara itu memang membutuhkan Departemen Penerangan. Nah, iya, iya. Karena pemerintah itu, negara, khususnya pemerintah, ini kan butuh corong. Iya, iya. Nah corongnya mana Karena sekarang? Profesor melihat itu tadi ya, kesemerawutan pengelolaan informasi. Kesemerawutan dan tidak terkendali. Tidak terkendali. Aktor-aktor, komunikator dan media itu sudah banyak sekali. Bahkan tadi saya bilang, semua orang jadi wartawan sendiri-sendiri. Iya, iya, iya. Ya kan? Pakai nama asli, tahu pakai nama samaran, fotonya orang lain padahal dia bukan. Nah, gitu. Jadi yang disebut para ahli sebagai era post-truth itu masuk akal. Iya. Era pasca kebenaran. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Iya. Nah, maka RRI kalau menurut saya ya di dalam rangka ulang tahun ke-80 ini harus agak radikal. You kan? Radikal? Radikal Da- berpikir ulang Oh, tentang eksistensi RRI. oh, Sebaiknya bagaimana ini? otokritik dulu ya. Iya, ya. RRI ini sebaiknya bagaimana? Hmm. Dan menurut saya para kalangan pemenentu kebijakan yang duduk di pemerintahan, terutama Komdigi ya, maupun juga yang duduk di parlemen, itu juga harus realistis Ya, ya. bahwa negara ya butuh media. Makanya presiden membuat Badan Komunikasi Kepresidenan. Iya. Kenapa dia bikin begitu? Ya kan tadinya kan cuman KSP. Lalu ada namanya Humas. Sekarang dibikin baru. Ya kan? Oh, rombongannya banyak. Tapi efektif apa enggak? Iya, iya, iya. Ya kan? Jadi fungsi humas dan juga setiap kementerian ada humasnya sendiri-sendiri. Iya. Memanfaatkan media elektronik juga. Nah sekarang media milik negara ini mau diapain? Iya, Ada iya. TVRI, ada RRI dengan 4.000 pegawai seluruh Indonesia. Iya. Tidak ada provinsi yang tidak ada kantor RRI-nya. Kayaknya sampai ke kabupaten kali ya. Sampai, Prof. Sampai ke pulau-pulau terluar. Nah, jadi jaringannya luar biasa RRI ini. Jadi harus dipertanyakan mulai dari dalam dan harapannya supaya menteri Komdigi misalnya kan, bahkan presiden ini harus pikir ulang mau diapain ini Ya, ya, ya. RRI ini. Baik. Iya kan? Baik. Ini punya peran sejarah yang sangat kuat. Nah, ini terkait sejarah nih, Bro. Nah, RRI kan memegang teguh semboyan sekali di udara tetap di udara. Itu kan terinspirasi dari semangat perjuangan. sekali merdeka tetap merdeka. Iya. Nah, ini kalau menurut Profesor Jimli, kalau dibaca ya dalam semangat reformasi ataupun pasca reformasi sekarang, bagaimana nih sekali di udara tetap di udara ini
kalau kita harus memaknainya seperti apa? Saya rasa terus harus eksis, tapi dengan strategi berubah, dengan cara kerja yang harus revolusioner berubah, tidak seperti yang lazim. Radikal itu tadi ya? Iya radikal itu tadi. Jadi radikal tuh bagus itu, jangan Gitu. jangan hanya dilihat sisi negatifnya. Sisi Gitu. positifnya ya, Prof. Ini positifnya, sebab eranya ini sudah serba berubah, Ya, ya, ya. gitu. Nah, kemudian Prof, konteksnya hari ini kan RRI berada di Komisi 7 DPR RI. Kalau sebelumnya kan di Komisi Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, di Komisi 1, Prof. Nah, ini kalau menurut Profesor Jimli, apa yang harus dilakukan oleh LPP RRI agar tetap Sekarang bukan komisi memainkan satu lagi. peranan, Sekarang Prof? bukan lagi. Sekarang di Komisi komisi 7, 7 itu perindustrian, ya, perindustrian. ekonomi. Ya, Nah, karena ini dilihatnya ini instrumen bisnis, instrumen industri, ya kan? Padahal RRI ini itu menyangkut semuanya. termasuk diplomasi ke luar negeri. Diplomasi ke luar negeri. Ya, itu bagaimana? Mungkin lebih baik tetap di komisi 1. Tapi terlepas dari itu, saya rasa ya baiknya ya dalam rangka ulang tahun RRI ada inisiatif, tapi jangan sendiri-sendiri, sama-sama dengan TPRI dan LKBN antara minta waktu menghadap kepada presiden, gitu loh. Jadi kami bertiga ini ya, ingin minta bagaimana arahan dari presiden, karena kita menghadapi era baru. Kami sudah diskusi perlu ada perubahan radikal. Nah, tapi kita mesti lapor dulu sama presiden. Karena LPP, RRI maupun TPRI ini kan langsung bertanggung jawab kepada presiden, Betul. bukan kepada menteri. Ya. Seperti zaman dulu. Nah, jadi saya rasa saran saya, tapi jangan sendiri-sendiri, bareng-bareng aja, bikin surat bertiga tiket. LKBN antar juga ikut, kan dia perum. Dia BUMN, ya kan? Beda dia statusnya. Tapi dia kan mengelola informasi juga, ya kan? Betul. Walau alam. Jadi ini harus bukan hanya gedungnya yang direnov dan dipindahkan, tapi cara bekerjanya. Nah, menurut saya ya, meskipun bentuk hukumnya beda, ini LPP, yang itu Perum, tapi bareng-bareng gitu loh. Bagaimana kita merespon perubahan keadaan, ya kan? Nah, tentu yang di depan RRI sama TPRI menghadap langsung kepada Presiden Prabowo. Ini soal serius. Saya rasa sudah berapa puluh tahun RRI, TPRI belum pernah ngadep presiden nih. Nah, mumpung ini presiden kita ini banyak ini punya ide-ide baru. Artinya Prof Jimli melihat media milik bangsa ini aset bangsa yang harus tetap dipertahankan. Harus tetap mengudara. Seperti semboyannya sekali di udara. Semboyannya sekali di udara, tetap di udara. Jangan masuk nyungsep ke dalam air, hilang nanti. Apalagi ke dalam tanah, masuk kubur. Nah, RRI itu bagi orang-orang yang bukan karyawan dari luar, sebagai penikmat suara RRI, itu harus punya tanggung jawab moral juga untuk membantu bagaimana ini supaya tetap di udara. Luar biasa nih, Prof Jimli sangat mengikuti ya perkembangan media, baik mainstream ataupun non-mainstream, apalagi yang media sosial. Ini kan kesemerawutan tata kelola informasi ini begitu luar biasa ya, impact atau dampaknya untuk bangsa kita. Sangat. Ini bagaimana Prof seharusnya RRI memainkan peran di era yang seperti sekarang ini? Ya pokoknya harus berubah cara, harus kuasai ruang publik melalui TikTok, melalui YouTube, itu dikuasai. Jadi kita tidak hanya mengandalkan media konvensional. Dan untuk itu kalau menurut saya yang 3 lembaga tadi itu harus diintegrasikan biar jadi sesuatu kekuatan yang lebih besar dan bekerjanya lebih efisien. Ya, kalau RRI masih memegang konteks radio perjuangan berarti masih relevan ya, Prof? Iya dong. Seperti dulu pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia kalau nggak ada lewat radio, waduh. Nah, itulah sejarah dari perjuangan RRI, Radio Republik Indonesia. Ya kan, zaman dulu kan belum ada TV ya. Jadi kita sangat tergantung kepada radio karena kawasan tempat kita hidup ini berpulau-pulau
yang susah dijangkau dengan komunikasi fisik. Ya. Maka radio ini penting sekali. Nah, semangat untuk terus mengudara ini harus dikelola dengan cara baru. Ya. Sesuai kebutuhan zaman. Baik. Prof, selain rekomendasi dari Prof Jimli tadi, dukungan apa Prof untuk media milik bangsa ini supaya tetap eksis? Kalau saya ya, ini kan kita boleh aja nanti berdebat di antara para aktivis, ya, wartawan media. Pokoknya RRI TV harus independen dari pemerintah. Tapi kalau menurut saya, udah kita nggak usah malu-malu. Pemerintah itu dan negara itu butuh corong. Ya. Kalau enggak dia kalah sama medsos. Oh, itu kan jadi nggak karuan, tidak terorganisir. Ya kan, tidak terlembagakan. Nah, kita udah punya lembaga ini. Sudah ini aja ditingkatkan perannya, ya kan? Nggak usah malu-malu, ini jadi corongnya pemerintah. Itu loh. Nah, kalau idenya kayak begitu disampaikan kepada Presiden Prabowo, wah kayaknya dia semangat tuh, karena dia ada kebutuhan. Itu tercermin dalam dibentuknya Badan Komunikasi Kepresidenan. Dan dia kalau mau ngomong sebagai jubir gitu misalnya, dia harus dapat arahan dulu. Lah nggak sempat. Dan dia juga tidak termasuk pejabat yang dekat berkomunikasi terus-menerus. Sehingga materi komunikasinya jadi percuma gitu. Nah, maka bacalah dibentuknya Badan Komunikasi itu sebagai kebutuhan. Tapi tidak efektif. Makanya perlu didiskusikan bagaimana memanfaatkan yang sudah ada ini. Gitu loh. Toh di undang-undang pun sudah diatur ini bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sudah pas. Jadi menurut saya didiskusikan tentang desain kelembagaan masa depan. Baik. Dan positioning media ini sebagai nggak usah malu-malu, corong negara. Ya kan? Gitu loh. Baik. Prof Jimli terakhir, apa pesan Prof Jimli untuk menjaga eksistensi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang tadi dikatakan sangat-sangat strategis? Ya, saya rasa salah satunya perlu kita evaluasi struktur kelembagaan, bagaimana fungsi institusi RRI itu bisa memainkan banyak fungsi. Kayak misalnya penyiar menguasai 9 bahasa. Loh, itu kan bisa dimanfaatkan. Ya kita butuh sekarang. Ya kan? Jadi jangan hanya untuk ngomong membaca berita. Tapi kan bisa menerjemahkan apa? Buku, undang-undang dasar, Pancasila, lalu semua undang-undang, produk undang-undang kita terjemahkan dalam semua bahasa. Itu karya RRI. Misal gitu ya. Loh, itu kan luar biasa. Nah, misalnya gitu. Nah, jadi harus ada reformasi kelembagaan. Baik. Manajemen, cara kerja. Nah, sambil menata misalnya mekanisme supaya negara memastikan ini boleh punya penghasilan. Kayak misalnya iklan. Nah, iklannya ini masih sedikit. Media itu sumbangan terbesar pendapatannya dari iklan. Semua media seluruh dunia kayak gitu. Nah, media milik pemerintah ini yes or no gitu loh. Sudah diberi kesempatan untuk punya iklan, tapi tidak dikelola dengan baik. Nah, jadi ada pola cara kerja manajerial yang harus direformasi. Baik. Ah, gitu kalau menurut saya. Baik, terakhir sekali Prof Jimli, ucapan resmi dari Profesor Jimli Asidiki untuk ulang tahun RRI. Ya, saya Profesor Dr. Jimli Asidiki, pensiunan guru besar tapi tetap mengajar di UI, di Universitas Pertahanan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, juga tercatat sebagai guru besar kehormatan di Melbourne University Law School, mantan ketua MK bersebelahan dengan gedungnya dengan RRI. Maka saya ingin mengucapkan selamat kepada keluarga besar RRI, khususnya angkasawan dan angkasawati di seluruh tanah air. Mudah-mudahan 80 tahun sejarah RRI
memberi inspirasi bukan hanya di dalam tapi juga untuk seluruh pendengar untuk terus memanfaatkan pencerahan dan pencerdasan yang dilakukan melalui media RRI ini. Dan saya berharap di ulang tahun ke-70 ini, 80. ke-80 ini ada reformasi kelembagaan yang lebih substantif. Maka harapan saya mudah-mudahan Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden yang banyak sekali ide-ide untuk perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, memberi perhatian khusus pada media milik pemerintah bernama RRI, tentu bersama dengan TVRI dan LKBN Antara. Tapi dalam rangka ulang tahun ini sekali lagi saya ucapkan selamat untuk RRI, selamat untuk Republik Indonesia. Sekali di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Luar biasa. Atau diubah, sekali di udara, terus di udara. Terima kasih Profesor sudah meluangkan waktu luar biasa pencerahan untuk seluruh bangsa yang mendengarkan dan juga menyaksikan petuah-petuah dan juga pencerahan dari Profesor Jimli Asdiki bahwa RRI sebagai media perjuangan dan juga diplomasi Indonesia tetap dibutuhkan sampai kapanpun, yang tentunya akan memainkan peran yang juga tidak kalah strategis. Bagaimanapun eranya nanti ke depan, RRI tetap hadir mengudara. Sekali di udara, tetap di udara. Sampai jumpa.